Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Sampai jumpa pada pelajaran IPA di kelas 8 tahun ajaran baru 2020-2021. Sudah kenal kan sama Bu Ir, pengampu materi IPA kelas 8. Oke, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ke hadapan Allah agar apa yang kita pelajari menjadikan barokah dan menambah iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, untuk kali ini kita akan membahas tentang gerak pada benda dan makhluk hidup. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita lakukan kali ini adalah 1. Menganalisis gerak pada benda dan makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang kedua, menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Adapun kita belajar punya tujuan. Tujuannya, setelah kalian tahu teorinya, maka kalian diharapkan bahwa siswa mampu 1. Memahami macam-macam gerak pada benda dan makhluk hidup. 2. Mengamati, kemudian mengidentifikasi macam-macam gerak di sekitar. 3. Mendeskripsikan hasil identifikasi macam-macam gerak di sekitar. Oke, kita lanjut. Apa itu pengertian gerak? Benda dikatakan gerak jika benda mengalami perpindahan atau perubahan pada posisi terhadap benda lain atau titik acuannya. Ya. Benda dikatakan diam atau tidak bergerak jika benda tidak mengalami perpindahan atau perubahan posisi terhadap benda lain atau titik acuannya. Gerak yang bersifat relatif ditinjau terhadap benda lain yang dipakai acuan. Sebagai contoh, misalnya ya, Agus naik kereta api dari Jogja ke Jakarta. Di dalam kereta api, Agus melihat pohon-pohon dan benda-benda di sekitar, di luar kereta terlihat bergerak dan saling kejar-kejaran. Sementara Agus duduk manis di atas kursi kereta api. Nah, jadi seolah-olah yang dilewati Agus tadi di luar itu seperti berjalan, ya, berjalan bahkan sampai seperti berlari gitu ya. Nah, termasuk gerak apakah yang dilakukan Agus ketika dia duduk manis di kursi, itu ya. Nah, bisa kalian analisa itu nanti. Kemudian macam-macam gerak. Gerak berdasarkan fisik acuannya itu 1. Gerak sebenarnya. Gerak yang benar-benar terjadi ditinjau dari titik acuannya. Contoh, kalian jalan dari kamar atau dari rumah menuju ke madrasah. Itu gerak sebenarnya, bukan gerak tipu-tipu ya, bukan gerak-gerakan, tapi gerak yang sebenarnya. Yang kedua, gerak semu. Nah, gerak semu ini tadi seperti Agus naik kereta api ya, naik kereta api. Duduk di kursi, naik kereta api. Nah, yang di luar tadi kan seolah-olah seperti berjalan, padahal benda-benda yang di sekitarnya kan diam toh itu. Nah, diam mereka tapi seolah-olah berjalan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai gerak semu. Nah, ini ya. Jadi benda yang sebenarnya diam tapi seolah-olah bergerak. Nah, itulah gerak semu. Nah, contoh yang lain, misalnya seperti sehari-hari kita melihat bahwa matahari itu sepertinya kan terbit dari di ufuk timur ya, kemudian tenggelam di ufuk barat. Padahal kalau menurut ilmu fisika yang lama itu adalah yang bergerak bumi kita, yang kita pijak ini itu bergerak sesuai poros ya,
bergerak terhadap porosnya. Nah, ini yang bergerak, sementara matahari dianggap diam. Nah, karena bumi bergerak, seolah-olah bahwa yang bergerak adalah matahari. Saking besarnya matahari ya, jadi nggak kelihatan kalau dia diam. Padahal yang bergerak kita. Itu ya, itu contoh gerak semu pada matahari. Nah, ini sekarang contoh gerak. Ini gerak apa nih? Ya, tahu? Geraknya tidak lurus, tapi agak melengkung. Ini juga geraknya kalau ini kelihatan lurus ya, belum melengkung. Kemudian ini gerak apa? Gerak melingkar. Oke. Dari gambar ini tadi kalian bisa menerjemahkan atau mendeskripsikan atau memberikan uraian penjelasan ini. Gerak berdasarkan lintasannya. Nah, apa gerak berdasarkan lintasannya? Nah, kalian bisa mengisikan nanti pada lembar LKPD yang akan Bu Il sampaikan di WA Group, di e-learning MTSRM, atau mungkin yang ada di pondok bisa juga mengambil di kantor. Itu ya, nanti kalian bisa menjelaskan tentang gerak lurus itu yang kayak apa, ya seperti ini, ya gerak lurus, kemudian gerak melingkar, dan gerak parabola ini ya, ini gerak parabola, gerak lurus, ini gerak melingkar. Oke, mungkin itu dulu penjelasan atau uraian materi kali ini tentang gerak pada benda dan makhluk hidup. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat WA Group atau lewat e-learning atau mungkin langsung juga ketika kita bertemu di madrasah. Oke anak-anakku, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah kepada Allah dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.